Perkenalkan, nama saya Cut Fitriani dari kelompok 3. Di sini saya dan teman-teman saya akan membahas mengenai leasing. Leasing berasal dari bahasa Inggris yang memiliki arti menyewakan. Namun leasing mempunyai persyaratan tertentu sehingga tidak dapat disemakan dengan sewa-menyewa biasa. Jadi, leasing adalah setiap kegiatan pembiayaan perusahaan dalam bentuk penyediaan barang modal untuk digunakan oleh suatu perusahaan selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran-pembayaran secara berkala disertai hak pilih bagi perusahaan tersebut untuk membeli barang modal yang bersangkutan atau memperpanjang jangka waktu berdasarkan nilai sisa yang telah disepakati. Pengertian leasing menurut Menteri Keuangan tanggal 21 November 1991 menyatakan bahwa leasing adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal baik secara guna usaha dengan hak opsi maupun sewa guna usaha tanpa hak opsi untuk digunakan oleh penyewa selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara berkala. Pengertian leasing menurut Surat Keputusan Bersama Menteri Keuangan, Menteri Perdagangan dan Industri Republik Indonesia tanggal 7 Februari 1974 menyatakan bahwa leasing adalah setiap kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang-barang modal untuk digunakan oleh suatu perusahaan untuk jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran-pembayaran secara berkala disertai dengan hak pilih bagi perusahaan tersebut untuk membeli barang-barang modal yang bersangkutan atau memperpanjang jangka waktu leasing berdasarkan nilai sisa yang telah disepakati bersama. Jadi, leasing itu sendiri ada leasing konvensional dan leasing syariah. Leasing konvensional memiliki beberapa pengertian, di antaranya adalah menurut Finance Accounting Standard Board yang menyatakan bahwa leasing adalah suatu perjanjian penyediaan barang-barang modal yang digunakan untuk suatu jangka waktu tertentu. Selain itu juga terdapat pengertian yang disampaikan oleh The International Accounting Standard yang menyatakan bahwa leasing merupakan suatu perjanjian di mana lessor menyediakan barang atau aset dengan hak penggunaan oleh penyewa dengan imbalan pembayaran untuk jangka waktu tertentu. Sedangkan leasing syariah adalah suatu kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal, baik secara sewa guna usaha dengan hak opsi maupun sewa guna usaha tanpa hak opsi, untuk digunakan oleh penyewa untuk usahanya selama jangka waktu tertentu, berdasarkan pembayaran secara angsuran sesuai dengan prinsip syariah. Dalam istilah transaksi syariah, leasing diartikan sebagai ijarah, yang memiliki arti kompensasi, pengganti, ganjaran, keuntungan, atau nilai tandingan. Dalam hukum Islam, ijarah adalah kontrak atau akad dari hak pemanfaatan yang dikenal dan diajukan untuk aset tertentu selama periode waktu tertentu dengan imbalan tertentu dan sah atau ganjaran bagi jasa atau keuntungan untuk manfaat yang diajukan yang akan diambil, atau untuk upaya atau hasil yang diajukan untuk dikeluarkan. Dengan kata lain, ia merupakan pengalihan hak pemanfaatan untuk ganjaran yang berupa sewa dalam hal penyewaan aset atau barang dan upah dalam hal penyewaan barang. Dasar hukum leasing terdapat dalam Al-Quran dan hadis. Dalam Al-Quran terdapat pada surat Az-Zukhruf ayat 32 dan surat Al-Qasas ayat 26. Selanjutnya ada produk dan jasa leasing syariah. Yang pertama itu ada PT Alif atau Al-Ijarah Islamic Finance, di mana PT Alif merupakan anak perusahaan dari Bank Muamalat Indonesia. Dan PT Alif memiliki produk yaitu pembiayaan konsumer dan pembiayaan korporasi. Dan yang kedua ada FIF Syariah, di mana produk FIF Syariah itu ada produk MNC atau UMC yang dapat dibiayai dengan pembiayaan syariah hanya untuk reguler saja. Sedangkan refinancing untuk saat ini belum ada yang bisa syariah. Dan ada produk elektronik seperti elektronik home appliance, furniture, komputer, dan gadget atau lain-lainnya. Perkenalkan, nama saya Faradika. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya.
Prinsip akad dan instrumen keuangan. 1. Sewa ijarah. Ijarah dalam pembelian leasing ini akad penyaluran dananya tanpa diikuti pengalihan kepemilikan barang itu sendiri. Yang kedua, sewa diakhiri dengan beli. Ijarah muntahi at-tamlik ini akad penyaluran dananya disertai opsi pemindahan hak milik atas barang yang disewa. Proses dan mekanisme transaksi leasing konvensional. Teknik pembayarannya yang pertama, finance lease. Finance ini pihak yang membiayai penyediaan barang modal. Selanjutnya, finance lease dapat dibagi dalam beberapa bentuk transaksi. 1. Direct financial lease. Transaksi ini merupakan bentuk transaksi leasing di mana lessor membeli suatu barang atas permintaan pihak lease dan sekaligus menyalahgunakan barang tersebut kepada lease yang bersangkutan. Perkenalkan, nama saya Husnul Fatimah. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Yang kedua ada sell and leaseback. Transaksi lease dalam bentuk sell and leaseback ini pada prinsipnya adalah pihak lease sengaja menjual barang modalnya kepada lessor untuk kemudian dilakukan kontrak sewa guna usaha atas barang tersebut. Lease dalam hal ini berperan sebagai pihak yang menjual barang yang digunakan selama masa lease yang disetujui kedua pihak. Metode lease ini dimaksud untuk memperoleh tambahan dana untuk modal kerja. Jadi transaksi lease yang di sini bersifat refinancing. Kemudian ada leveraged lease. Pada prinsipnya merupakan salah satu teknik pembiayaan dalam financing lease yang digunakan lessor. Menurut teknik ini, di samping melibatkan lessor dan lease, juga melibatkan kreditor jangka panjang dalam membiayai suatu objek leasing. Pihak kreditor jangka panjang inilah yang memiliki porsi terbesar dalam membiayai transaksi lease tersebut. Sedangkan porsi pembiayaan pihak lessor biasanya bersekitaran antara 20 sampai 40% dari keseluruhan pembiayaan. Sisanya disediakan oleh kreditor. Kemudian ada syndicate lease. Adalah pembiayaan leasing yang dilakukan oleh lebih dari satu lessor atas suatu objek leasing. Syndicate lease ini terjadi apabila lessor karena alasan-alasan risiko tidak bersedia atau karena alasan-alasan tidak memiliki kemampuan pendanaan untuk menutup sendiri suatu transaksi leasing yang nilainya cukup besar yang dibutuhkan oleh leasing. Untuk memenuhi permintaan atau kebutuhan leasing tersebut, maka beberapa perusahaan leasing melakukan perjanjian kerjasama untuk membiayai objek leasing dimaksud. Kemudian ada cross border lease, adalah transaksi leasing yang dilakukan luar batas suatu negara di mana lessor berkedudukan di negara berbeda dengan negara leasing yang kadang-kadang disebut pula dengan leasing lintas negara atau transaksi leasing internasional karena yang dilakukan melibatkan dua negara yang berbeda. Metode pembiayaan ini merupakan hal yang kompleks dan bersifat khusus. Transaksi leasing ini mengandung beberapa banyak risiko bagi lessor karena bagaimana juga akan melibatkan mekanisme hukum, perpajakan, dan masalah-masalah lainnya yang masing-masing negara yang bersangkutan. Kemudian ada vendor program atau disebut dengan vendor lease, adalah suatu metode penjualan yang dilakukan oleh produsen atau dealer di mana perusahaan leasing memberikan atau menyediakan fasilitas leasing kepada pembeli barang. Dalam mekanisme transaksi vendor ini, lessor membayar kepada vendor sesuai dengan harga yang barang yang dipilih atau ditentukan oleh pembeli atau leasing. Yang kedua ada operating lease. Dalam lease ini, lessor sengaja membeli barang modal selanjutnya dileasingkan. Berbeda dengan financing lease. Dalam operating lease, jumlah seluruh pembayaran berkala tidak mencakup jumlah biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh barang atau modal tersebut. Berikut dengan bunganya. Operating lease adalah kadang-kadang juga disebut dengan sewa guna usaha. Biasanya adalah suatu perjanjian kontrak antara lessor dengan lease, di mana yang pertama lessor sebagai pemilik objek lease kemudian menyerahkan kepada pihak lease untuk digunakan dalam jangka waktu yang relatif lebih pendek daripada umur ekonomis barang modal tersebut. Yang kedua ada lease atas penggunaan barang modal tersebut, membayar sejumlah sewa secara berkala kepada lessor yang jumlahnya tidak meliputi jumlah keseluruhan biaya memperoleh barang tersebut beserta bunganya atau disebut dengan non-full payout lease. Yang ketiga ada lessor menanggung segala resiko ekonomis dan memelihara atas barang-barang tersebut. Yang keempat ada
Lease pada akhir kontrak harus mengembalikan objek lease pada lessor. Yang kelima, ada lease biasanya dapat membatalkan perjanjian kontrak lease waktu-waktu atau disebut dengan cancelable. Operating lease dalam pelaksanaannya membutuhkan suatu keahlian khusus terutama untuk memelihara. Oleh karena itu, berbeda dengan financing lease, objek yang dileasingkan di akhir kontrak merupakan hak milik lessor untuk kemudian dilakukan pemasaran kembali barang modal tersebut. Perkenalkan, saya Cut Delvinisma Usdita. Baik, saya akan menjelaskan tentang mekanisme operasional leasing syariah. Dilihat dari teknis pelaksanaannya, transaksi sewa guna usaha atau leasing dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama, sewa guna usaha langsung, dan yang kedua yaitu penjualan dan penyewaan kembali. Kalau skema mekanisme leasing syariah itu terdapat lessor yang memiliki arti pihak perusahaan yang menyewakan barang sebagai pemberi sewa. Ada lessee, ada kreditor, supplier. Supplier itu memiliki arti penjual atau pemilik barang yang disewakan. Supplier ini didapat terdiri dari perusahaan manufaktur yang berbeda di dalam dan di luar negeri. Kemudian ada perbedaan leasing syariah dengan leasing konvensional. Kita lihat dari kerangka hukumnya. Kalau di leasing syariah itu mengacu pada hukum syariah dan hukum positif. Kalau leasing konvensional mengacu pada hukum positif saja. Kalau kita lihat dari isi perjanjiannya, kalau leasing syariah dijelaskan secara rinci biaya modal, margin, asuransi, administrasi, dan lain-lain. Sedangkan leasing konvensional tidak dijelaskan secara rinci seperti leasing syariah. Kemudian kalau kita lihat tentang tingkat keuntungannya, kalau leasing syariah margin laba, kalau leasing konvensional itu bunga uang. Kemudian kalau dendanya di leasing syariah itu menjadi dana sosial, sedangkan di leasing konvensional itu menjadi pendapatan perusahaan. Kalau jika ada pelunasan lebih awal, kalau di leasing syariah itu nasabah tidak dikenakan biaya administrasi atau administrasinya itu nol, sedangkan di leasing konvensional nasabah tetap dikenakan biaya administrasinya. Jika pelunasan lewat jatuh tempo, kalau di leasing syariahnya itu tidak ada istilah bunga berjalan, sedangkan di leasing konvensional dikenakan bunga berjalan. Atau kita lihat dari segi bentuk transaksinya, kalau di leasing syariah itu terdapat IMBT dengan objeknya barang, sehingga merupakan transaksi sewa beli atau BBA atau bait zaman ajil, yaitu jual beli dengan cicilan pembayaran. Sedangkan di leasing konvensional itu pinjam meminjam objeknya uang dengan mekanisme barang. Kemudian kalau dari diskonnya, apabila ada diskon unit, maka diskon menjadi milik nasabah dengan mengulangi harga jual. Sedangkan di leasing konvensional, apabila ada diskon unit, maka diskon bisa untuk dealer atau milik nasabah. Kemudian dari segi asuransinya, memiliki asuransi syariah dan konvensional itu memakai asuransi konvensional. Kemudian ada pengawasan. Kalau di leasing syariah itu Dewan Penasihat Syariah dan Otoritas Jasa Keuangan, sedangkan di leasing konvensional itu Otoritas Jasa Keuangan. Kemudian yang terakhir ada sumber dananya. Kalau di leasing syariah itu bank syariah, kalau di leasing konvensional itu bank konvensional. Kemudian ada analisis SWOT leasing syariah. Ada 4, yaitu kekuatan, kelemahan, tantangan, dan peluang. Di mana kekuatan itu dari adanya perusahaan leasing atau sewa guna usaha ini memungkinkan para pemilik modal untuk mendapatkan dana tambahan dengan menyewakan barang modal yang dimilikinya. Yang kedua itu ada kelemahan, yaitu dari perusahaan leasing tersebut, yaitu masih minimnya pemahaman masyarakat mengenai leasing syariah. Masih tercampurnya pemahaman leasing syariah dengan leasing konvensional. Yang ketiga itu ada tantangan. Masyarakat masih belum paham mengenai leasing syariah, sehingga masih diperlukan sosialisasi yang lebih banyak lagi, dan juga perusahaan leasing di Indonesia masih sangat sedikit.
Kemudian yang terakhir itu ada peluang. Dengan adanya perusahaan leasing syariah yang berkembang di Indonesia, membuat masyarakat yang ingin memiliki sesuatu yang bukan jasa bisa terwujud. Selain itu juga dalam operational financial lease, di mana ada sell and leaseback yang merupakan transaksi dengan perjanjian penyewa penjual menjual barang yang sudah dimilikinya kepada perusahaan leasing. Setelah menjadi pemilik barang tersebut secara sah, perusahaan leasing menyelesaikannya kembali kepada penyewa tersebut. Hal ini dilakukan oleh penyewa karena menyewa memerlukan cash tambahan atau tambahan modal kerja. Mungkin hanya ini saja yang bisa saya sampaikan, kemudian akan disambung oleh rekan saya. Perkenalkan, nama saya Ayu Afrida. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Pihak-pihak yang terlibat dalam leasing. Setiap transaksi leasing sekurang-kurangnya melibatkan 4 pihak yang berkepentingan. Yang pertama itu lessor, lease, supplier, dan bank atau kreditor. Di mana lessor itu adalah perusahaan leasing atau pihak yang memberikan jasa pembiayaan kepada pihak lease dalam bentuk barang modal. Dan lease bertujuan mendapatkan pembiayaan berupa barang atau peralatan dengan cara pembayaran angsuran atau secara berkala. Supplier adalah perusahaan atau pihak yang mengadakan atau menyediakan barang untuk dijual kepada lease dengan pembayaran secara tunai oleh lessor. Kemudian penggolongan perusahaan leasing. Perusahaan leasing dalam menjalankan kegiatan usahanya dapat digolongkan ke dalam 3 kelompok. Yang pertama, independent leasing company. Perusahaan leasing jenis ini mewakili sebagian besar dari industri leasing. Perusahaan tipe ini berdiri sendiri atau independen dari supplier yang mungkin dapat sekaligus sebagai pihak produsen barang dan dalam memenuhi kebutuhan barang modal nasabahnya. Yang kedua, captive lessor. Captive lessor akan tercipta apabila supplier atau produsen mendirikan perusahaan leasing sendiri untuk membiayai produk-produknya. Dan yang terakhir, lease broker. Broker lease berfungsi mempertemukan calon lease dengan pihak lessor yang membutuhkan suatu barang modal dengan cara leasing. Kemudian ada kelebihan leasing sebagai sumber pembiayaan. Leasing sebagai alternatif sumber pembiayaan memiliki beberapa kelebihan dibandingkan dengan sumber-sumber pembiayaan lainnya. Di antaranya, yang pertama ada pembiayaan penuh. Yang kedua lebih fleksibel. Yang ketiga, sumber pembiayaan alternatif, arus dana, proteksi inflasi, perlindungan akibat kemajuan teknologi, sumber pelunasan kewajiban, resiko keusangan, kemudahan penyusutan anggaran, dan meningkatkan debit capacity. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa leasing adalah suatu akad untuk menyewa sesuatu barang dalam kurun waktu tertentu. Dan dasar hukum dari leasing syariah diambil dari Al-Quran dan hadis. Prinsip akad dan instrumen keuangan dari leasing syariah yaitu sewa atau ijarah, dan sewa yang diakhiri dengan beli atau ijarah muntahiyah bi'at tamlik. Dan analisis SWOT dari leasing syariah dilihat dari segi kekuatan adanya perusahaan leasing, memungkinkan para pemilik modal untuk mendapatkan dana tambahan. Kelemahan perusahaan leasing masih minimnya pemahaman masyarakat mengenai leasing syariah. Tantangan masyarakat masih belum paham mengenai leasing syariah dan peluang masyarakat yang ingin memiliki sesuatu yang bukan jasa bisa terwujud. Jadi sekian dari presentasi dari kami, lebih dan kurang kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.